Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang khususnya kepada para Bapak Ibu dosen pengelola jurnal Open Journal System. Pada kesempatan kali ini, saya untuk berbagi mengenai salah satu fasilitas di OJS, khususnya di OJS 3, mengenai keterangan dari pertama akreditasi jurnal kita, Sinta berapa, kemudian yang kedua adalah profil Google Scholar kita, jumlah citasi, kemudian indeksnya, termasuk yang ketiga adalah jumlah artikel yang ada di jurnal kita yang telah disitasi oleh jurnal atau proceeding yang terindeks oleh Scopus. Untuk fasilitas ini semakin menambah ciri khas dari jurnal yang telah kita kelola. Sebelum saya berbagi informasi tersebut, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada RJI, Relawan Jurnal Indonesia. Ini salah satu bajunya RJI yang beberapa tahun lalu kami sempat beli karena memang dengan fasilitas yang diberikan oleh RJI, jurnal kami menjadi terakreditasi Sinta 3 dan telah terindeks DOAJ. Terima kasih RJI, terima kasih para pengelola RJI. Kemudian yang tadi saya jelaskan, ini adalah jurnal pensil. Salah satu fasilitas yang pada kesempatan ini akan saya jelaskan adalah di footer di bagian bawah ini. Yang pertama adalah H-index dari Google Scholar, kemudian jumlah citasi, ranking Sinta, kemudian yang terakhir adalah jumlah artikel yang ada di jurnal kita yang telah diindeks, telah disitasi oleh artikel yang terindeks Scopus. Kalau kita klik, ini akan menuju ke masing-masing page-nya. Misalkan ini Google Scholar menunjukkan H-index-nya. Sama, ini juga Google Scholar. Kemudian ini ranking Sintanya. Ini Sinta 3. Kemudian ini jumlah artikel yang telah diindeks, telah disitasi oleh artikel yang terindeks Scopus. Kebetulan jurnal pensil masih 6 artikel. Bagaimana caranya? Yang pertama sangat mudah, Bapak Ibu cukup mengunjungi alamat ini, author.my.id, widget statistik jurnal. Ini linknya nanti akan saya lampirkan atau cek di deskripsi video. Kemudian nanti tinggal diisi saja bagian ini, Sinta ID, tugas Scholar Code, Fitness in Scopus, kemudian linknya. Contoh ya, Sinta ID. Cara melihatnya adalah tentu kita pastikan bahwa jurnal kita telah terakreditasi Sinta dan ada profilnya di website sinta.kemdikbud.go.id. Nah, ini kebetulan jurnal pensil, maka Sinta ID-nya adalah 4 digit yang ada di bagian akhir link ini. Contoh 8036. Maka silakan ditulis 8036. Kemudian Google Scholar Code, ini adalah gabungan dari beberapa huruf. Kita bisa lihat masuk ke profil Google Scholar, kemudian di bagian akhir dari link ada user sama dengan, nah ini yang kita blok, kemudian kita copy. Pindahkan ke sini. Kemudian Fitness in Scopus, ini jumlah artikel yang telah disitasi oleh artikel atau proceeding yang terindeks Scopus. Nah ini perlu beberapa cara untuk membuatnya sehingga kita bisa pastikan. Langkahnya adalah untuk melihat berapa sih jumlah artikel di jurnal yang telah kita kelola, kemudian artikel tersebut sudah diindeks dan sudah disitasi oleh artikel yang terindeks Scopus. Pastikan Bapak Ibu memiliki akun Scopus terlebih dahulu. Jadi kalau kita kunjungi scopus.com, ya, kemudian sign in, nah ini perlu institusi kita perlu berlangganan Scopus terlebih dahulu, sehingga kita bisa mengecek berapa jumlah artikel kita yang telah disitasi oleh artikel atau proceeding terindeks Scopus. Nah ini karena saya menggunakan kampus kami, jadi ini kami sudah memiliki profil akun di Scopus, dan jadi nanti tampilannya seperti ini setelah login ya. Ini menggunakan akun atau email student UNY, jadi kami sudah login. Kemudian caranya adalah tinggal diklik search seperti ini.
Nah, kalau sudah, bagian sini, search within, ini pilih reference. Pilih bagian references, nah ini dia, references, kemudian source dokumen. Nah, di sini tuliskan nama jurnalnya. Ya. Nama jurnal pensil, panjangannya adalah jurnal pensil _2, jurnal pensil _2 pendidikan teknik sipil. Nah, ini boleh di copy semuanya, boleh nanti salah satu kata uniknya saja, karena tidak semua artikel yang terindeks Scopus menuliskan nama jurnal kita secara lengkap. Begitu ya. Nah, ini kebetulan ada satu. Ya. Analysis of Landfill. Nah, ini IOP Conference Series. Salah satu artikel ini sudah mensitasi jurnal pensil. Ya, kita bagaimana melihatnya, tentu bisa kita lihat di misalkan related document. Maaf, klik saja view at publisher. Kalau tadi dia nanti melihat artikel-artikel yang relevan dengan judul tadi. Kemudian kita download artikel PDF-nya untuk memastikan apakah betul-betul jurnal pensil telah disitasi oleh proceeding ini. Ya, saya find saja pensil. Nah, ini sudah ada ya di referensi nomor 16. Nah, ini jurnal pensil. Kan ini baru satu. Bagaimana kok bisa mendapatkan 6 tadi? Nah, itu memang butuh manual. Kemarin saya menentukan kenapa jumlahnya 6. Akhirnya dengan nama pensil saja nanti terlihat pensil. Jadi nanti seluruh referensi-referensi di artikel yang terindeks Scopus ada yang menggunakan referensi menggunakan kata pensil. Apakah itu bentuknya jurnal, apakah itu sekedar judul artikel, ya, atau yang lain. Jadi dia akan mencari. Nah, dari sini terlihat bahwa ada beberapa artikel yang menuliskan kata pensil di daftar pustaka atau di referensinya. Ya, sehingga memang perlu manual untuk mencarinya. Tapi tenang saja, di bagian atas ini ada fasilitas untuk mendownload. Oh, ini dipilih dulu, klik all. Nah, ini ada PDF. Ya, save as PDF. Nanti dia akan menyimpan dalam bentuk PDF, Scopus Result. Nah, untuk kembali memastikan, perlu kita lihat satu persatu atau paling tidak secara logika. Kenapa saya bilang secara logika? Biasanya kalau di jurnal kita, jurnal nasional, biasanya yang mensitasi adalah penulis Indonesia juga. Meskipun mungkin 1-2 ada penulis dari luar. Begitu ya, karena pensil ini juga masih baru, yang mungkin disitasi oleh IOP Conference Series yang sangat banyak penulis Indonesia yang menuliskan di situ. Ya, kalau penulis-penulis dari luar sepertinya jarang. Kemudian yang kedua, secara logika bisa saja dosen-dosen internal kita. Ya, di sini juga ada contohnya. Nah, ini Pak Arthur, memang dosen di UNJ, Bu Daryati, Pak Aris ya, menuliskan tentang salah satu artikel yang terbit di Journal of Physics Conference Series juga. Nah, ini mensitasi salah satu artikel di jurnal pensil. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau tidak memiliki akun Scopus, tidak mendapatkan fasilitas ini. Jadi Bapak Ibu pengelola jurnal bisa minta tolong atau bisa berbagi mungkin dengan rekening memiliki akun Scopus untuk mengecek berapa jumlah artikel di jurnal yang Bapak Ibu kelola yang telah diindeks oleh artikel yang terindeks Scopus. Kemudian setelah dihitung ada berapa, contohnya di sini ada 6 ya, ada 6. Kemudian adalah link Citness in Scopus. Ini adalah halaman di jurnal kita yang menerangkan artikel-artikel apa saja yang mensitasi artikel yang kita terbitkan di jurnal yang kita kelola. Ini contoh halamannya. Dan kami rasa Bapak Ibu semua sudah bisa membuat halaman baru. Ini sangat mudah. Saya sekalian contohkan.
Pertama, pastikan masuk ke Journal Manager atau admin ya. Ini contoh saja, saya masuk sebagai Journal Manager. Kemudian pilih setting, kemudian website, kemudian pilih yang navigation menu. Kemudian di bagian sini, ini OJS 3 Bapak Ibu. Pilih sebelah kanan add item. Nah, ini diberi nama. Ya, karena ini sebelumnya sudah. Jadi saya contohkan saja. Ini fitness of journal articles in Scopus. Kemudian tuliskan di sini. Kemudian juga boleh pilih yang custom page. Kemudian pilih path-nya. Ya, misalkan fitness. Nah, kemudian kontennya. Nah, contoh kontennya, kalau ini kan standar, tinggal di copy saja. Ini menggunakan bahasa Inggris. Intinya jumlah citasi artikel di jurnal pensil yang diindeks oleh jurnal yang terindeks Scopus. Ya, data didapatkan dari scopus.com per tanggal 13 Mei 2022 telah disitasi sebanyak 6 kali. Nah, kemudian ada halaman seperti ini. Ini PDF biasa. PDF biasa yang didapatkan dari scopus.com tadi. Ini mungkin bagi Bapak Ibu yang belum tahu itu sangat mudah. Caranya adalah masuk ke Google Drive Bapak Ibu. Google Drive contohnya seperti ini, ya. Kemudian silahkan di-upload, klik new, kemudian file upload, ya. Klik new, kemudian file upload. Nah, kemudian nanti pilih filenya, Contoh misalkan ini. Ya, contoh misalkan ini. Nah, ini filenya. Kemudian pilih yang open in new window. Open new window, kemudian pilih sama, titik 3 di sebelah kanan atas. Kemudian pilih yang embed item. Nah, ya, ini ada bahasa HTML, ini di copy. Ya, nanti kemudian dipaste di sini. Tapi ininya diubah dulu. Ya, kontennya diubah menjadi source code sehingga tampilan seperti ini. Kalau sudah oke. Ya, kalau sudah oke. Nah, nanti halamannya bisa seperti ini, Bapak Ibu. Memang ini manual ya, belum ada fasilitas yang otomatis, belum ada. Nah, seperti itu saja Bapak Ibu. Ya, nanti kalau sudah ya di save. Nah, kalau sudah di save, nanti kan kita tadi sudah menentukan linknya, ya, linknya sudah ada. Ini kan biasanya bawaan dari OJS-nya, kemudian kata fitness ini adalah yang kita tuliskan di bagian pad. Fitness ini bebas ya Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah, kita pastikan apakah link tadi sudah terhubung. Nah, ini contoh sudah terhubung, baru kita kopikan ke bagian kemudian baru klik source code. Nah, website ini author.my.id ini sudah secara otomatis membuatkan bahasa HTML-nya sehingga tinggal kita copy. Ya, tinggal kita copy. Kemudian akan diletakkan di mana? Nah, ini saya close saja karena saya sudah membuatnya. Nah, saya letakkan di bagian footer. Jadi pilih setting website. Ya, letaknya kalau kita lihat letaknya di footer di bagian bawah dari abstracting and indexing di bagian bawah sini. Nah, di bagian footer ini ya, abstracting, indexing. Untuk memastikan di mana ini, pilih ini dulu. Ya, bagian dalam kurung ini. Nah, ini source kodenya. Nah, bahasa HTML-nya dipaste di sini. Nah, ini saya sudah kopikan. Ya, bahasa HTML yang didapat dari author.my.id. Kemudian, kalau sudah, oke. Ini saya close karena sudah saya pastekan sebelumnya.
Nanti kalau sudah kita save, keluar otomatis seperti ini. Yang kita copy adalah bahasa HTML. Sehingga nanti tampil ya dan sudah rapi menjadi 4 kotak seperti ini. Itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin didiskusikan, boleh komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.